Ya. Jadi sangat masuk akal sebelum seseorang sampai ke sini mendapatkan sebuah kondisi mampu melawan kejahatan dengan kebaikan, maka tahap awal yang harus dia bangun pada dirinya adalah menepati janji kepada Allah. Di bagian awal sebelum menepati janji ada sebuah kondisi awal. Apa itu? Sebelum menepati janji apa dulu? Berjanji dulu. Betul? Berarti sebelum menepati janji di bagian sini ada dulu. Ada fase awalnya apa? Ya berjanji. Nah, Quran surat Ar-Ra'd tidak cerita janjinya. Karena itu sudah dibahas di sebelumnya. Di Quran surat Ar-Ra'd langsung pada konteks menepati janji. Berarti ini untuk mereka-mereka yang sudah berjanji. Oke? Nah, ikrar yang sudah kita ikrarkan kepada Allah itu ada 6. Ada 6. 1, ya. Ini harus saya bacakan karena di Ar-Ra'd ayat berikutnya ini disangkut lagi oleh Allah. Yang pertama adalah kita ya berjanji untuk menutup aurat keilmuan. Yang kedua, kita berjanji setelah kita sukses menutup aurat keilmuan dan melaksanakannya, kita akan ya beriman dan bertakwa hanya kepada Allah. Yang ketiga, kita akan menjalankan syariat Islam dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, ya, akan khidmat kepada guru. Yang kelima, mencurahkan rasa toleran. Nah, toleran itu apa sesungguhnya? Toleran ini tidak mungkin bisa dicapai seseorang sebelum seseorang itu mencapai kedewasaan spiritual. Karena untuk bisa toleran kepada orang lain, memahami orang lain, tenggang rasa pada orang lain, memaklumi orang lain, tidak menjas orang lain, tidak menghina orang lain, tidak merendahkan orang lain, selalu menghargai orang lain. Sifat-sifat yang seperti itu tidak bisa dicapai oleh orang-orang yang belum mencapai kedewasaan spiritual. Berbekal ilmu fikih, hanya menghafalkan itu ini, secara teori tidak akan mewujud menjadi sebuah tabiat atau perilaku. Ya. Oleh karena itu, inilah pentingnya kita ngaji yang seperti ini. Baik, yang kelima. Yang keenam, ya, puncaknya janji kita adalah aku ingin menjadi orang yang berguna bagi orang. Itu puncaknya. Jadi puncaknya ma'rifatullah itu adalah menjadikan diri kita berguna bagi orang lain. Sama nggak dengan puncaknya Ar-Ra'd? Melawan kejahatan dengan kebaikan. Sama nggak? Sama. Nah, ini ada hubungannya dengan apa yang disebut dengan karma. Mohon maaf, ini saya akan bahas sedikit sebelum, karena ini perlu sebagai persepsi untuk memasuki Quran surat Ar-Ra'd yang berikutnya. Baik, apa itu karma? Mohon maaf kalau saya menggunakan istilah ini supaya mudah untuk dipahami. Nah, saya kasih tahu. Kenapa ya karma ini harus kita bebaskan? Kenapa? Dan bagaimana cara membebaskan karma? Untuk membebaskan karma adalah dengan yang nomor 7. Tapi untuk mencapai yang nomor 7 harus mencapai yang 6 dulu. Berarti 1 sampai 7 ini adalah upaya untuk membebaskan karma. Lalu kalau karma sudah bebas, puncak akhir dari pembebasan karma adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul? Kita kembali kepada Allah setelah semua utang-utang kita dilunasi. Baik, sekarang saya berikan contoh sederhana saja. Hari ini kita difitnah orang. Orang yang telah mencapai kondisi ini sampai nomor 7, ketika dia difitnah orang, ya, maka dia kemudian menyadari, ya Allah, kalau ini adalah cara Engkau untuk melunasi apa yang pernah aku lakukan di masa laluku, dan dia sudah menyadari, siapa jadi kita pernah melakukan tindakan itu di masa lalu, entah di kehidupan yang mana.
Nanti suatu saat kalau kita sudah paham betul ya, dan bagaimana cara memasuki alam bawah sadar kita akan tahu 200 tahun yang akan datang kita di mana, 200 tahun sebelum kita ada di sini kita ada di mana, kita akan tahu. Kita akan tahu. Nah, sekarang kita akan tahu kita di mana waktu itu dan kita siapa sesungguhnya. Kita akan tahu. Nah, sebelum kita memasuki itu, saya jelaskan secara detail dulu. Ketika kita difitnah orang, kemudian kita menyadari, ya Allah, mungkin aku pernah melakukan tindakan ini di kehidupanku yang lalu. Dan sekarang, Engkau telah membuktikannya ayat laha makasabat wa alaiha maktasabat. Itu bahasa Qur'annya. Bahasa sederhananya adalah karma. Engkau sedang melunasi utangku di masa lalu. Ketika kita sadar, sepenuhnya sadar bahwa apa yang terjadi pada diri kita sebagai upaya Allah untuk melunasi utang kita di masa lalu, apa yang akan terjadi? Damai kita? Damai. Tenang kita? Tenang. Bahkan bersyukur dengan itu, bahkan ujungnya kita bisa melawan kejahatan dengan kebaikan. Paham sampai di sini? Tapi kalau kita kemudian melakukan fitnah baru lagi, nah, begitu orang jahat pada kita, kita kemudian jahat. Betul, hutang kita sedang dibayar. Tetapi saat itu kita sedang membuat utang baru. Untuk dituai pada kehidupan yang mending kalau bisa dilunasi lagi di kehidupan yang sekarang. Tapi kalau kita kehabisan waktu untuk menggunakan tubuh ini, karena tubuh ini habis masa kontrakannya dan tidak layak pakai lagi untuk jiwa kita, maka kita harus keluar dari sini. Keluar dari sini kita masih punya utang. Berarti kita akan turun lagi untuk menyelesaikan utang. Maka kita akan terus terjebak dalam konsep lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati berjuta-juta kali. Paham maksud saya? Oke. Ya. Oke. Jadi mohon maaf. Saya ketika mendapatkan pemahaman ar-raddu itu, ya, menggigil, sering sekali saya menggigil. Karena saya tidak seperti ini, ya. Kondisinya itu luar biasa, sangat luar biasa. Apalagi kalau saya berbicaranya kepada orang yang salah. Kepada orang-orang yang saya anggap sudah cukup dewasa saja, saya berat bicaranya. Karena apa? Ini sudah melampaui paradigma agama kita yang selama ini kita pegang. Dan ini perlu kepercayaan. Jadi tolong jaga kata-kata ini. Saya mencoba untuk membahasakan kira-kira yang bisa dipahami oleh ayahanda dan bunda dulu. Yang kira-kira belum bisa dipahami, saya tinggal dulu. Nanti pada saatnya saya akan bicarakan. Kuncinya cuma satu saja. Mengamalkan yang kita tahu, maka Allah akan mengajarkan apa yang kita tidak tahu. Itu saja. Kuncinya itu. Karena perpustakaan yang paling lengkap ada di sini. Semua ada di sini. Kita bisa buka semuanya. Baik. Subhanallah. Baik, saya akan teruskan lagi. Jadi sebetulnya ketika seseorang sudah mencapai ini, peluang dia untuk terbebas dari karma besar sekali. Tapi ketika orang masih mudah marah, mudah tersinggung, mudah membalas, reaktif, dan lain sebagainya, itu artinya orang itu masih akan terkungkung dalam siklus hidup mati. Pertanyaan yang paling mendasar bagi kita sekarang, saya ingin tanya, kita tuh sebetulnya sudah di mana? Menepati janji, ya, yang 6 itu, apakah kita sudah cukup toleran? Apakah kita sudah cukup paham? Atau kita masih gampang menghukum, gampang menghujat, gampang menghina, gampang merendahkan? Artinya kita belum cukup toleran. Ketika kita mudah berkata-kata, dan kata-katanya itu juga tidak bermanfaat terhadap sebuah peristiwa, dan kita tidak yakin kalau peristiwa itu Allah yang mengatur di belakangnya, kan secara tidak langsung kita sedang menghina Allah. Dan di sini adalah perapihan ini harus dilakukan sekarang dalam kehidupan yang sekarang. Perapihan ini harus dilakukan sekarang. Kalau ini tidak dirapihkan dari sekarang, kemudian terbawa, nah ini di kehidupan yang akan datang, ya
Lebih sulit lagi. Nanti kita akan masuk nih ke bahasan aradu. Baik. Jadi kalau kita sudah bisa mencapai ini, tolong perhatikan, ini hierarki. Ini dulu ditepati. Baru kita akan masuk ke sini. Baru kita akan masuk ke sini. Baru kita akan masuk ke sini. Bukan berarti sholat tidak penting. Karena ujung dari semuanya itu adalah ini. Oke, sekarang saya akan menggunakan bahasa universal. Ada nggak orang lain yang dalam tanda kutip tidak sholat secara syariat seperti kita, tapi dia memiliki yang nomor 7? Ada? Jadi kalau ada, berarti ada jalan lain di luar ini yang bisa mencapai ini. Disitulah kita harus toleran. Lalu kita menghujat mereka, menghukimi mereka, karena mereka tidak upacara seperti kita. Subhanallah. Mereka upacara. Bisa jadi mereka upacaranya lebih hikmat dari kita. Paham maksud saya? Oke. Jadi sebetulnya kalau kita melihat ini, puncaknya agama bukan di sini. Sholat bukan tujuan. Sholat itu adalah sarana untuk mencapai tujuan. Infak bukan tujuan. Infak juga sarana untuk mencapai tujuan. Kalau lihat hierarki ini, infak itu setelah sholat. Betul nggak? Kalau sholat itu kan individu. Kesalehan individu. Kalau infak itu kan sudah bagaimana kita mengalahkan diri sendiri untuk berbagi kepada orang lain. Itu sudah lebih tinggi lagi hierarkinya. Kalau sudah mencapai ini, baru bisa masuk ke sini. Baik, mengerti ini? Nah, bagi mereka yang telah bisa mengalami ini semua, maka Allah akan hadiahkan apa? Hadiahkan ini hadiahnya. Maka ciri ahli surga itu, ya, ciri ahli surga itu ucapannya selalu damai dan mendamaikan. Cocok nggak dengan nomor 7? Cocok. Nah, kalau sudah dapat hadiah itu, maka puncak yang berikutnya adalah diwisuda sama Allah di sini. Wisuda. Wisudanya apa? Allah menyampaikan salamun alaikum bima sabartum. Itu wisudanya. Ya. Jadi ternyata untuk mencapai yang nomor 7 itu diperlukan apa? Satu kata kunci. Yang namanya sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Nah, dari semua itu kuncinya cuma satu kata. Jadi yang 7 ini kalau dikumpulkan cuma satu kata. Apa? Sabar. Pantas kalau Allah selalu mencintai orang-orang yang sabar. Ya. Paham? Nah, sebelum wisuda pasti ada ujian sidang dulu kan? Ada ujian sidang. Nah, siapa yang akan diwisuda oleh Allah? Yang sukses mengamalkan ini. Dan ini tidak akan sukses diamalkan di ruangan ini. Ini sukses nanti ketika keluar dari ruangan ini. Tiba-tiba kita dihadapkan pada orang yang ya menyakiti kita, mungkin menghujat kita, mungkin memfitnah kita, mungkin menzalimi kita, mungkin. Nah, ketika kita dihadirkan peristiwa, kemudian saat itu kita larut, marah, udah gak lulus ujian sidang. Diwisuda? Lah enggak. Nah, ketika kita masih marah, itu artinya ada problem antara 1 sampai nomor 6. Problem di situ. Jadi saya selalu membuat peta Quran seperti ini supaya kita dapatnya itu ngeklik gitu. Jadi saya selalu mengatakan keluar dari ruangan ini ada sesuatu. Tiap hari saya dapat pemahaman yang luar biasa dari Al-Quran ini. Jadi saya pelan-pelan saya keluarkan supaya saya juga tidak menjadi terbebani. Karena ini amanat dari Allah. Nah, ini pun saya pilah-pilah mana yang disampaikan dulu sekarang. Nah, saya kalau terlalu revolusioner nanti bisa kaget. Baru gini aja udah kaget. Ya. Saya mau tanya, luar biasa nggak Al-Quran? Ya, pelan-pelan kita semakin bisa menghargai Al-Quran. Pelan-pelan. Baik, ya.
Mudah-mudahan kita setiap hari diwisuda oleh Allah. Mudah-mudahan. Nah, kalau yang mengaminkan itu bersiap-siaplah untuk dapat ujian sidangnya. Amin itu pulang dari sini pasti dapat itu. Dapat. Pasti itu. Ya, di sini belum lulus. Ini baru kelas ini kelas semu namanya. Ya, masih teori. Jadi sebetulnya prakteknya di kehidupan yang nyata. Saya cuma ingin mengingatkan saja. Setidak-tidaknya kalau sudah diingatkan, masa iya gitu kan? Walaupun sempat kelupaan, buru-buru ingatlah gitu ya. Ya kan? Kan saya sudah jelaskan tempo hari, ciri orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak melakukan kesalahan. Tapi orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, tapi kemudian dia lebih cepat menyadari kesalahannya. Itu. Baik, sekarang kita masuk pada ayat yang berikutnya. Nah, ayat 25. Orang-orang yang merusak janji ya kepada Allah. Ya. Bukan janji Allah. Janji kepada Allah. Setelah diikrarkan dengan teguh. Betul? Pernah mengikrarkan kita? Kencang mengikrarkannya? Ya. Berjanji itu harus teguh. Sepenuh hati kita. Nah, orang yang setengah-setengah ketika tawajuh, perjalanan spiritual berikutnya pasti nggak beres. Saya bisa menyaksikan dan membuktikan bahwa orang-orang yang selanjutnya perjalanan spiritualnya nggak beres, itu adalah orang-orang yang setengah-setengah memasuki ilmu ini. Kalau setengah-setengah memasuki ilmu ini tidak punya kesabaran, ya, untuk datang ke pengajian saja, itu sudah merupakan suatu berat yang luar biasa. Jadi saya ingin menyampaikan selamat untuk mereka yang begitu mudah bisa datang di sini. Itu adalah harta karun yang luar biasa dari Allah. Saya ingin ingatkan, itu harta karun yang luar biasa dari Allah. Karena apa? Banyak sekali orang yang merasa berat untuk datang ke sini, bahkan merasa tidak penting. Jadi ketika kita diberi yang seperti itu, kita nggak ada apa-apanya. Allah yang telah menarik kita ke sini. Allah yang telah berjasa membuat kita ada di sini. Dan Allah yang mengantarkan saya ke sini. Dan Allah sedang menggunakan saya sebagai kepanjangan tangannya untuk menyampaikan kasih-Nya. Dan yang kita bicarakan ini bukan ilmu biasa. Tapi ini adalah ilmu yang sangat dalam dan luar biasa.